Begini Pak, saya mau bertanya ini mengenai sholat jamaah. Nah, Imam di saya tempat tinggali sering salah-salah bacaannya. Bagaimana Pak? Saya harus cari tempat lain untuk ikut berjamaah atau tetap sholat di situ? Masjid yang lain jauh kah? Tidak sih Pak, tapi rasanya tidak enak kalau keluar dari situ begitu. Masjid yang lain tidak jauh berarti? Tidak, iya. Ya, cukup Pak. Dan saya kalau mau mengingatkan juga tidak ada kapasitas di situ. Mohon solusinya Ustaz. Baik. Cukup Pak ya? Allah. Iya Pak Ustaz, makasih. Ya. Baik, tentang imam yang sering salah-salah dalam membaca, dan tentu ini mengganggu kekhusyukan daripada makmum, ya. Dan ini nasihat kita kepada seluruh kaum muslimin yang menjadi imam salat fardu kaum muslimin, bahwa manakala kita sudah sering salah membaca, maka akan mengganggu konsentrasi makmum untuk bisa khusyuk, karena tentu makmum akan hanyut dengan pola kesalahan yang telah terjadi dalam bacaan kita. Maka pilihlah bacaan solat kalau memang kita imam, bacaan solat daripada ayat-ayat yang memang benar-benar yakin kita bahwa kita telah lancar hafalannya. Kadang-kadang kita bertemu dengan imam-imam yang punya hafalan baru, kemudian dia baca hafalan barunya di dalam solat, sehingga berakibat salah-salah, karena hafalan baru tentu tidak sekuat hafalan lama. Maka pilihlah hafalan-hafalan dari surat-surat yang memang dia yakin bahwa dia benar-benar lancar dalam hafalannya tersebut untuk dibacakan kepada kaum muslimin menjadi imam di sholat fardu, karena ini adalah ibadah yang terbaik. Di antara ibadah yang terbaik dalam agama kita adalah sholat. Dan apabila kita rusak sholat kaum muslimin dengan khusyuknya terganggu gara-gara kita yang sering salah-salah dalam membaca, kemudian diperbaiki oleh makmum di belakang, dan itu sering terjadi, maka akan merusak kekhusyukan dan inti daripada ibadah sholat kaum muslimin yang ada di belakang kita. Hendaklah kita mundur menjadi imam, atau memang perbaiki kesalahan itu dengan cara membaca ayat-ayat yang sudah kita lancar. Baik, ini nasihat kita sebelum kita menjawab pertanyaan daripada Bapak tadi. Adapun sebagai makmum, apabila imam salah-salah dalam membaca, kalau seandainya kesalahannya itu tidak terdapat pada Al-Fatihah, maka pada dasarnya sholat kita di belakang imam itu adalah sah. Pada dasarnya sholat kita di belakang imam adalah sah, kecuali kalau memang Al-Fatihahnya yang salah, dia tidak pandai membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, maka ini tidak pantas menjadi imam dan tidak berhak untuk menjadi imam kaum muslimin. Adapun kalau kesalahannya terjadi pada ayat-ayat dan surat-surat yang dia baca pasca Al-Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah, maka pada dasarnya sholat kita di belakangnya sah. Namun tentu lebih baik sholat di belakang imam yang bacaannya fasih, bacaannya lebih baik, bacaannya lebih benar, bacaannya lebih sesuai dengan makharijul huruf, lebih lancar daripada imam yang seperti tadi. Tentu lebih baik. Maka wallahu alam, jawaban kita kepada Bapak adalah tidak ada masalah Bapak sholat di masjid itu, namun Bapak harus yakin bahwa Al-Fatihahnya benar. Kemudian tidak ada juga salahnya kalau Bapak pindah sholat ke masjid yang lain yang bacaan imamnya jauh lebih baik, menggabungkannya, maka tidak ada salahnya. Kadang kita sholat di sini, kadang kita sholat di sana. Adapun soal risih kepada manusia, kita tidak sholat di masjid ini, pergi sholatnya ke masjid itu, ini hanya beban perasaan. Belum tentu juga manusia menyoroti kita dengan kita pindah kepada masjid yang imamnya lebih baik. Atau boleh jadi ada orang yang senang melihat kita mencari imam yang lebih baik daripada imam yang ada di sekitar rumah. Jadi permasalahan pandangan manusia, risih manusia, maka itu seharusnya tidak menjadi pertimbangan utama kita. Namun sekali-kali sholat di sini, lalu sholat ke sana, dan kita sholat di tempat yang kita merasa lebih baik dalam kekhusyukan kita di dalam sholat, itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Ya, karena ruh daripada sholat adalah khusyuk. Ruh daripada sholat adalah khusyuk. Manakala kita mencari masjid untuk menyempurnakan kekhusyukan sholat kita, maka lebih utama daripada sekedar risih kepada manusia di saat kita harus pindah kepada masjid yang
letaknya agak lebih jauh daripada masjid di komplek kita. Wallahu taala a'lam wa a'lam bissawab. Baik, kita lanjut ke pertanyaan